Mbappe borong 2 gol, Real Madrid kalahkan Villarreal dan naik ke puncak klasemen La Liga. Real Madrid berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor 2-1 dalam laga krusial La Liga di Estadio de la Ceramica, Sabtu 15 Maret malam. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol yang membawa Los Blancos ke puncak klasemen. Villarreal sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Juan Foyth di menit ke-7, memanfaatkan situasi bola mati. Namun, Real Madrid merespons dengan baik. Dalam rentang 6 menit, Mbappe mencetak 2 gol yang membalikan keadaan untuk tim asuhan Carlo Ancelotti. Gol pertama Mbappe tercipta pada menit ke-17 dan menit ke-23. Dampak bagi klasemen La Liga kemenangan ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Barcelona. Namun, Barcelona masih memiliki 2 pertandingan tersisa, termasuk laga melawan Atletico Madrid pada Minggu malam. Bagi Villarreal, kekalahan ini menjadi pukulan dalam upaya mereka menembus 4 besar. Mereka tetap berada di posisi kelima, terpaut 5 poin dari Athletic Bilbao yang menempati peringkat keempat. Performa Mbappe yang gemilang Mbappe tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Selain mencetak 2 gol, ia juga mencatatkan akurasi umpan 90%, menunjukkan kualitasnya dalam mengontrol permainan. Performa ini sekaligus menjawab kritik yang sempat menghampirinya musim ini. Kini, Mbappe telah mengoleksi 31 gol untuk Real Madrid sepanjang musim. Manchester City ditahan Brighton 2-2 membuat The Citizens gagal kembali ke 4 besar Liga Inggris. Manchester City harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Brighton Hove Albion dengan skor 2-2 dalam laga Premier League yang berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu, 15 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat The Citizens gagal kembali ke 4 besar klasemen sementara. Laga berlangsung sangat terbuka sejak menit awal, dengan kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang. Kaoru Mitoma sempat mencetak gol untuk Brighton pada menit ke-6, tetapi dianulir oleh VAR karena handball. Tak lama berselang, Manchester City mendapatkan penalti setelah Omar Marmoush dijatuhkan oleh Adam Webster di kotak terlarang. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor sukses membawa City unggul 1-0 di menit ke-11. Brighton langsung merespons cepat. Pervis Estupinan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-22 melalui eksekusi tendangan bebas yang indah. Namun, City kembali memimpin di menit ke-39 berkat gol spektakuler dari Omar Marmoush. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Brighton kembali memberikan perlawanan sengit. Hanya 3 menit setelah jeda, tim asuhan Fabian Hurzeler kembali menyamakan skor menjadi 2-2 setelah bola hasil tendangan Jack Hinchelwood mengenai kaki Abdulkadir Husanov dan masuk ke gawang sendiri. Di menit-menit akhir, Brighton hampir mencetak gol kemenangan melalui Carlos Baleba, tetapi tendangannya melambung di atas mistar gawang. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi poin. Hansi Flick yakin Gavi akan bertahan lama di Barcelona. Mengingat Barcelona adalah salah satu klub terbesar di dunia, tidak mengherankan jika pemain asuhan Hansi Flick kerap mengundang spekulasi, dan dalam beberapa minggu terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Gavi. Gelandang berusia 20 tahun itu belum mampu mengamankan tempat sebagai pemain inti sejak kembali dari cedera ACL, dan hal ini menimbulkan keraguan tentang masa depannya. Gavi sendiri meredam spekulasi awal minggu ini, dan kini pelatih kepala Barcelona Hansi Flick telah menyampaikan pendapatnya, seperti yang dilaporkan di Diario AS. Saya berbicara dengan semua pemain. Ini Gavi, apa yang harus saya katakan tentangnya? Dia baru saja pulih dari cedera yang sangat serius dan butuh waktu untuk pulih. Ia salah satu pemain terbaik, Gavi bermain dengan sangat baik, kata Flick. Dia akan bermain selama bertahun-tahun di Barcelona dan akan menjadi bintang di sini. Dia bisa dan akan terus berkembang. Sikapnya luar biasa. Ia dan saya sangat senang. Saya yakin ia akan tampil di Piala Dunia. Pemain lain yang dikaitkan dengan hengkangnya Barcelona adalah Frenkie de Jong, dan Flick memberikan pendapatnya tentang apakah gelandang asal Belanda itu harus menandatangani kontrak baru. Itu akan bergantung pada klub dan dirinya. Ia telah banyak berkembang setelah cedera parah, ia absen dalam waktu lama. Ia bermain sangat baik, ia memberi kami banyak pilihan saat menguasai bola, penguasaan bola dengannya meningkat. Saya sangat senang memilikinya. De Jong telah banyak berkembang dalam beberapa bulan terakhir, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Alejandro Balde, yang juga membuat Flick senang. Agen konfirmasi minat Liverpool pada Julian Alvarez. Agen striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, mengonfirmasi bahwa Liverpool telah menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Argentina tersebut. Di tengah ketidakpastian atas pilihan penyerang tengah The Reds saat ini, kebutuhan untuk mendatangkan striker baru semakin meningkat menjelang bursa transfer musim panas. Sementara Alexander Isak dari Newcastle United disebut-sebut sebagai opsi utama, Julian Alvarez kini muncul sebagai alternatif yang menarik. Agen Alvarez, Fernando Hidalgo, mengatakan kepada Win-Win bahwa ketertarikan dari The Reds sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu.
Saya mengonfirmasi bahwa Liverpool tertarik pada Julian musim panas lalu, kata Hidalgo. Mengenai masa depan, saat ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya, karena Julian sedang berkompetisi di turnamen-turnamen penting dan fokusnya sepenuhnya pada turnamen-turnamen tersebut. Selain itu, laporan dari Anfield Watch yang ditulis oleh Sam S1MC High Pronunciation Guire juga menegaskan bahwa The Reds masih tertarik untuk mendatangkan mantan penyerang Manchester City tersebut. Bahkan, Alexis McAllister disebut memiliki peran dalam upaya meyakinkan rekan setimnya di timnas Argentina untuk bergabung dengan The Reds. Apakah Liverpool akan kembali mengincar Alvarez masih menjadi tanda tanya. Namun, ia bisa menjadi opsi yang lebih terjangkau dibandingkan Isak, yang diperkirakan memiliki bandrol harga mencapai 150 juta pound sterling. Pada usia 25 tahun, kepindahan Alvarez dari Manchester City ke Atletico Madrid musim panas lalu sempat mengejutkan banyak pihak. Kepergiannya turut berdampak pada tim asuhan Pep Guardiola, yang kini memiliki lebih sedikit pilihan di lini serang. Real Madrid masih tertarik datangkan Ricardo Calafiori. Real Madrid tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan bek tengah baru di bursa transfer musim panas. Dengan David Alaba dan Antonio Rudiger yang sudah tidak muda lagi dan mengalami masalah fisik, ide untuk memperkuat lini bek tengah-tengah dipertimbangkan. William Saliba dari Arsenal, untuk itu, telah diidentifikasi sebagai pemain yang cocok di Santiago Bernabeu, meskipun kepindahannya mungkin harus menunggu hingga 2026. Namun, kini, Vicajes melaporkan bahwa Real Madrid telah mengarahkan perhatian mereka pada bek Arsenal lainnya sebagai target transfer yang mungkin. Memang, Real Madrid tengah memantau ketat bintang Arsenal dan Italia Ricardo Calafiori, salah satu bek paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Di usianya yang baru 22 tahun, pemain Italia itu telah menunjukkan keserbabisaannya di Arsenal, unggul baik sebagai bek tengah maupun bek kiri. Pemindahannya ke klub London seharga 45 juta euro musim panas lalu terbukti sukses, dengan penampilannya yang meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan. Perkembangan pesat Calafiori tidak luput dari perhatian klub-klub elit Eropa, termasuk Los Blancos. Kemampuannya beradaptasi dengan berbagai peran defensif dan ketenangannya di lini belakang membuatnya menjadi pemain yang sangat dicari. Calafiori dibanderol 80 juta euro. Real Madrid tertarik pada pemain seperti Calafiori, tetapi mengamankan kontraknya akan menjadi tantangan. Meskipun Madrid tertarik, Arsenal tetap berkomitmen penuh pada Calafiori. Usianya yang muda dan potensinya menjadikannya bagian penting dari proyek Mikel Arteta, dengan sang manajer melihatnya sebagai bek yang andal dengan ruang untuk berkembang lebih jauh. Prioritas klub adalah mempertahankannya selama mungkin dan terus mengembangkan bakatnya dalam skuad. Jika ada kemungkinan keluar, Arsenal tidak akan melepasnya dengan harga kurang dari 80 juta euro, angka yang mempersulit setiap langkah potensial oleh juara Spanyol tersebut.